Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Soleh dan soleha ustazah semuanya. Hari ini kita kembali berjumpa ya dalam video pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8. Nah, hari ini kita akan kembali membahas ya melanjutkan pembahasan yang yang sebelumnya sudah dibahas mengenai pengertian, kemudian ciri-ciri dan juga jenis yang ada di dalam teks ulasan. Nah, kita akan membahas mengenai struktur ya, meskipun di video sebelumnya itu sudah dibahas, kita akan kembali bahas ya secara mendalam. Kemudian setelah struktur kita akan membahas mengenai kebahasaan ya, kebahasaan yang ada dalam teks ulasan. Nah, ini kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, entah itu dari film ya, kemudian cerpen, novel dan karya seni daerah yang dibaca atau yang diperdengarkan gitu. Jadi ya kita akan membahas dan menelaah struktur kebahasaan. Jadi bukan hanya mengetahui, tapi ketika sudah mengetahui itu nanti kalian akan diminta untuk menelaah gitu ya, menelaah dari kemarin sudah diminta untuk mencari buku, ya berarti kita akan menelaah dari buku yang sudah dibaca, entah itu struktur ataupun kebahasaannya. Yang kedua, menyajikan tanggapan tentang kualitas karya. Nah, nanti setelah memahami dan mampu menelaah struktur dan juga kebahasaan teks ulasan, kalian akan diminta untuk membuat teks ulasan. Ya, jadi hasil akhirnya adalah kalian akan membuat teks ulasan. Oke, kita langsung masuk ke struktur teks ulasan. Nah, fungsi dari struktur ini adalah agar kalian nanti ketika membuat teks ulasan itu berurutan ya, rinci. Itu dari yang nantinya identitas kemudian sampai ke rekomendasi gitu. Jadi pembaca memahami dan mengetahui gitu isi dan juga kekurangan kelebihan dari buku yang nantinya diulas. Nah, ada apa saja struktur yang ada di dalam teks ulasan? Itu yang pertama itu ada identitas karya. Ini sama dengan aspek-aspek yang sebelumnya sudah dibahas ya. Nah, identitas karya. Nah, identitas ini berisi identitas ya. Tentunya identitas ya berisi entah itu judul, kemudian pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku dan sebagainya. Itu dari film ataupun buku, ya. Kalau film berarti apa yang dibahas? Ya judul film, kemudian produser, kemudian director dan sebagainya. Itu yang menyirikan atau yang mengarah kepada identitas film tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi itu apa? Nah, orientasi ini adalah pengenalan secara umum gitu tentang sebuah karya yang akan diulas. Beda dengan identitas, kalau orientasi itu bisa seperti misalnya apakah buku atau novel tersebut pernah mendapatkan penghargaan? Kemudian apakah novel tersebut memang novel yang pertama yang diliris? Kemudian genrenya apa? Ya, saya contohkan. Misalnya, Darwis Terelie telah menghasilkan belasan novel, ya, dan beberapa novelnya telah diangkat ke layar lebar. Itu kan berarti orientasi, pengenalan, ya. Salah satu hasil karyanya adalah novel Hujan. Nah, novel Hujan ini yang akan dibahas, ya, yang akan diulas gitu. Novel Hujan merupakan cerita fiksi karena tokoh dan ceritanya merupakan karangan atau hayalan penulis. Kemudian novel Hujan itu telah mendapatkan perhatian cukup besar dari kalangan masyarakat. Itu gambaran atau pengenalan secara umum dari buku Hujan. Gitu kan, tadi ada pengarangnya, ternyata pengarangnya sudah nulis itu banyak lah novelnya ya, belasan novel bahkan tadi itu. Jadi novel Hujan ini adalah salah satu dari belasan novel yang sudah dihasilkan. Itu orientasi. Nah, kemudian yang ketiga ada apa lagi? Ada sinopsis. Ya, sinopsis apa? Ya, ringkasan ceritanya. Ringkasan cerita ini ditulis karena kalian sudah membaca. Jadi hasil dari yang sudah kalian baca, kemudian kalian ringkas
seringkas-ringkasnya gitu dan ditulislah menjadi sinopsis. Gitu ya. Kemudian yang keempat, ya, analisis. Analisis ini berkaitan dengan paparan ya terhadap keberadaan unsur-unsur yang akan diulas. Ya, entah itu unsur intrinsik ataupun unsur ekstrinsik dalam suatu karya sastra. Misalnya unsurnya kayak gimana Ustazah? Kalau unsur intrinsik berarti seperti tema, kemudian latar yang unsur-unsur fiksi. Ya, latar, alur, tokoh, penokohan dan sebagainya. Nah, ini boleh dipilih salah satu yang sekiranya memang bisa dianalisis atau dikomentari. Misalkan dari segi penampilan tokohnya, ya, dari segi penghayatannya, kemudian itu bagus atau tidak, atau bisa dari segi amanatnya, amanat dari film tersebut atau buku tersebut itu apa, alurnya bagaimana. Jadi silakan dipilih salah satu. Jadi tidak usah semuanya. Nah, kalau ekstrinsik berarti yang di luar. Contohnya, dari nilai sosial, apa yang diangkat dalam buku tersebut atau film tersebut. Dari spiritual, apa yang diangkat. Itu ekstrinsik, berarti di luar dari cerita, ya, di luar dari tema dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang kelima, itu evaluasi. Nah, evaluasi ini isinya apa sih? Kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Jadi di sini komentarnya. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, gitu ya. Itu evaluasi. Dan yang keenam, kan kita tadi sudah memaparkan identitas, sinopsisnya sudah dijelaskan, orientasinya sudah dipaparkan, dianalisis tadi, kayak alurnya itu menggunakan alur apa, kemudian evaluasi kekurangan dan kelebihannya. Nah, kemudian yang terakhir apa? Rekomendasi. Rekomendasi ini apa? Nah, rekomendasi ini ajakan untuk membaca. Jadi rekomendasi atau tidak bukunya. Kalau misalkan rekomendasi berarti cocok tidak kalau dibaca oleh usia 6 tahun ke atas atau 12 tahun ke bawah atau misalkan 17 tahun ke atas, cocok gak gitu. Nah, itu rekomendasi. Serta manfaatnya. Ya, manfaat ketika kamu sudah membaca atau menonton film tersebut itu apa? Entah itu menumbuhkan motivasi ataupun yang lainnya. Nah, itu termasuk struktur. Jadi ada 6, ya. Ada identitas, ada orientasi, ada sinopsis, analisis, evaluasi, dan yang terakhir adalah rekomendasi. Itu. Nah, kemudian itu struktur. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebahasaan teks ulasan. Ya, kebahasaan teks ulasan itu ada yang pertama itu ada kata sifat. Ya, contohnya seperti apa? Menarik, tidak menarik, mengharukan, menyakitkan, baik, kurang baik. Itu. Nah, contoh atau misalkan ciri dari kata sifat itu bisa ketika ditambahkan kata lebih dan sangat. Itu dia memiliki makna. Contohnya lebih menarik, ya, sangat menarik, atau lebih tidak menarik, sangat tidak menarik, kan itu memiliki makna. Atau misalkan contoh lain, contoh lain misalkan kata sifatnya bersih, ya, sangat bersih, lebih bersih, ya, itu kan memiliki makna, memiliki arti, ya, itu kata sifat. Kemudian yang kedua, konjungsi internal dan eksternal. Nah, internal itu internal, yang namanya internal berarti di dalam, ya. Nah, internal ini ada di antara kalimat, ya, ada di dalam kalimat. Contohnya dan, atau, serta, sejak, setelah, melainkan dan lain-lain. Ya, berarti ada di dalam kalimat. Kalimat itu kan cirinya diakhiri dengan titik, ya. Ada tanda bacanya maksudnya. Ada tanda bacanya. Maka sebelum tanda baca atau di dalam kalimat sebelum tanda baca tersebut ada konjungsi ini. Konjungsi itu apa? Kata hubung. Nah, yang kedua ada eksternal, berarti di luar kalimat, antar kalimat, ya. Antara kalimat satu dengan kalimat dua, nanti di tengah-tengahnya itu ada konjungsi, ada kata hubung. Contohnya yang kayak gimana? Selanjutnya, akan tetapi, dan dengan demikian, jadi, kemudian, dan lain-lain. Nanti silakan dicari lebih banyak karena memang konjungsinya cukup banyak gitu, ya. Konjungsi itu cukup banyak. Jadi tidak hanya yang dituliskan di sini saja.
Yang ketiga itu ada opini ya. Ini ada opini, ada pendapat. Ya, yang seperti yang sudah dijelaskan gitu, karena memang ciri-ciri dari teks ulasan itu adalah ya dia terdapat opini. Opininya maksudnya siapa ya? Opini kita sebagai penulis atau orang yang mengulas karya tersebut gitu. Yang keempat, yang terakhir, nah ada ungkapan perbandingan. Ya, membandingkan itu daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengan, ya itu yang membandingkan. Kalau membandingkan berarti ada dua objek yang dibandingkan ya, antara buku A dengan buku B, lebih baik buku A daripada buku B, misalkan seperti itu ya. Itu yang termasuk ke dalam kebahasaan gitu, kebahasaan yang ada di dalam teks ulasan. Nah, mungkin cukup sekian dari pembahasannya ya. Nanti setelah kalian paham atau mungkin ada beberapa yang belum paham, boleh ditanyakan kembali ke Ustazah. Nanti kita akan belajar lebih lengkap ketika di dalam kelas ataupun ketika pembelajaran online. Itu, terima kasih dari Ustazah. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.